Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Wasil dirasatana an-nahwi min kitab Mulakhas Qawaidil Lughah al-Arabiyyah. Nah, kita masih di halat raf'il ismi, ya, keadaan kapan sebuah isim dihukumi marfu', yaitu keadaan yang terakhir, yaitu naibu al-fa'il. Sebelum kita masuk ke tawabi, kita ambil naibul fa'il. Nah, jadi keadaan rafa isim atau al-marfu'at itu yang pertama sudah kita ambil al-mubtada, yang kedua al-khabar, yang ketiga ismu kana, yang keempat khabar inna, yang kelima al-fa'il. Sekarang kita masuk ke yang keenam, yang terakhir yaitu naibul fa'il. Setelah naibul fa'il nanti kita masuk ke tawabi yang 4, atau taukid dan badal. Baik. Apa itu naibul fa'il? Wah, silakan dibuka di kitabnya di halaman 47. Naibul fa'il ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil majhul. Ya. Naib itu secara bahasa artinya pengganti. Ism fa'il dari kata naba yanubu, artinya mengganti. Maka naib artinya sesuatu yang mengganti. Menggantikan apa? Menggantikan al-fa'il. Dia adalah isim marfu', ya, berarti sama dengan fa'il. Yaqa'u ba'da fi'lin, dia datang setelah fi'il. Berarti definisinya sampai sini sama dengan fa'ilnya. Bedanya di sini mabniin lil majhul. Mabni lil majhul. Nah, kalau fa'il itu mabni lil ma'lum. Ya, doroba, zahaba, qara'a itu mabni lil ma'lum namanya, ya. Kalau wazannya fa'ala itu mabni lil ma'lum. Tapi kalau wazannya fu'ila itu mabni lil majhul. Doroba memukul itu maklum, ya, duriba dipukul itu majhul. Nah, kalau kita ketemu, oh ini fi'il maklum, oh berarti setelahnya fa'il. Oh ini fi'il majhul, oh berarti setelahnya naibul fa'il. Jadi kalau ya mabni lil majhul jangan cari fa'ilnya. Ya, yang kita cari adalah naibul fa'il. Wa yahullu mahallal fa'il ba'da hasbihi, ya, dan dia menempati posisi fa'il ba'da hasbihi, setelah fa'il itu dihapus. Karena mabni lil majhul itu enggak ada fa'ilnya. Duriba Zaidun, Zaid dipukul. Siapa yang mukul? Enggak disebutkan. Ya, sehingga ya fa'il yang kita hapus itu digantilah oleh naibul fa'il. Makanya dia dinamakan naib. Wa hadful fa'ili yakunu imma lil ilmi bihi awil jahri bihi. Nah, apa alasannya kenapa fa'ilnya dihapus? Imma lil ilmi bihi, entah karena sama-sama diketahui. Misalkan dikatakan khuliqal insanu, manusia diciptakan. Ya, manusia diciptakan. Ini kan kita tahu siapa pencipta manusia. Sehingga nggak perlu menyebutkan fa'ilnya. Ya, jadi sengaja dihapus di situ. Awil jahli bihi, atau bisa jadi karena kita nggak tahu siapa fa'ilnya, makanya kita hapus. Contohnya, ya, suriqo al malu, ya, uangnya dicuri. Siapa pencurinya kita nggak tahu. Ya. Awil khaufu minhu, atau karena kita takut darinya. Misalkan ada seorang raja memukul rakyatnya yang bernama Zaid. Nah, ketika ada wartawan yang nanya siapa mukul Zaid, kita katakan duriba Zaid, Zaid dipukul. Ya, kita takut menyebutkan nama raja itu. Kenapa? Ya, karena nanti ya, rajanya marah dan sebagainya. Taib. Awil khaufu minhu aw alai. Apa bedanya khauf minhu atau khauf alai? Khauf minhu artinya kita takut dari dia, artinya dia orang yang zalim misalkan. Tapi kalau khauf alai itu artinya khawatir. Bedakan ya. Khauf minhu itu kita takut dari dia, kalau khauf alai itu khawatir. Ya, misal kita khawatirkan si fulan itu, ya. Misalkan si fulan ini ya dipukul sama orang, kita khawatir
ya, dia akan mengalami luka parah karena pukulan itu. Maka kita gunakan mabni lil majhul di situ. Ya, ya di situ nggak perlu kita sebutkan. Misalkan kita katakan, ya akhi, ya, Ahmad ditabrak. Nggak perlu kita mengatakan, ya akhi, ya sebuah truk menabrak Ahmad. Nggak perlu disebutkan itu. Kenapa? Karena dalam kondisi darurat yang perlu diketahui adalah kondisinya, ya kondisi Ahmad ditabrak, ya sehingga ya cepat kita memberikan pertolongan. Tapi kalau perlu dijelaskan dulu siapa yang menabrak, ya kapan dan sebagainya, ya sehingga ya akan lebih lama pertolongan itu akan datang. Baik, ini sebab-sebab fa'il itu dihapus. Ya, 4 ini sebabnya. Karena tahu siapa fa'ilnya, sama-sama tahu itu maklum, ya. Atau karena tidak tahu, atau karena takut dari dia, atau karena khawatir. Contohnya huzimal aduhu, ya musuh dikalahkan. Nah, di sini kita hapus fa'ilnya. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang mengalahkannya. Ya. Sekarang misalkan timnas melawan Filipina, ya kemudian kita dengar berita, ya Filipina dikalahkan. Ya, kita udah tahu Indonesia mengalahkan karena malam ini jadwal pertandingannya Indonesia lawan Filipina misalkan. Nah, jadi sudah sama-sama tahu, jadi tidak perlu disebutkan lagi. Baik. Wa aslu jumlah hazama jaisuna al-adwa. Asal dari kalimat ini adalah pasukan kita mengalahkan musuh. Walamma hudhifal fa'il, maka fa'ilnya dihapus, yaitu jaisuna lil ilmi bihi, karena kita sama-sama tahu siapa yang mengalahkan. Ya, buniyal fi'lu lil majhul, maka fi'ilnya pun dirubah wazan dengan menjadi mabni lil majhul. Wa halal maf'ula bihi, wa halal maf'ulu bihi mahallal fa'ili wa summiya naibu fa'il. Ziarahkan di situ wa halal maf'ulu bihi, kemudian maf'ul bihnya itu menempati mahallal fa'il, posisi fa'il, wa summiya naibu fa'il. Nah, yang tadinya dia menjadi maf'ulun bih, ketika fa'ilnya dihapus dia menjadi pengganti fa'il. Dari sini kita lihat bahwasanya betapa butuhnya fi'il itu kepada fa'il, sehingga ketika fa'ilnya dihapus harus ada yang menggantikan posisinya, meskipun dia maf'ulun bih, ya pokoknya harus ada penggantinya. Maf'ulun bih boleh nggak ada, ya, tapi kalau fa'il mutlak harus ada. Mau dia lazim, muta'addi, pasti ada fa'il. Baik. Kemudian poin yang kedua, al-fi'lu yakunu imma muta'addiyan ay lahu maf'ulun bihi wahid au aksar, wa imma laziman, ya ay laisa lahu maf'ulun bihi. Nah, fi'il kan ada dua, ya. Ada muta'addi, ada lazim. Muta'addi artinya butuh objek, ya lazim tidak. Nah, fi'il itu, fi'il yang mabni lil majhul tadi bisa berbentuk muta'addi, bisa berbentuk lazim, dan muta'addinya pun boleh muta'addi kepada lebih dari satu maf'ul. Kan fi'il muta'addi itu ada yang butuh kepada 2 maf'ul atau 3 maf'ul. Contohnya di sini, fa idza kana al-fi'lu lahu maf'ulun bihi wahid. Kalau fi'il itu memiliki satu maf'ul bih, berarti dia muta'addi, ya muta'addi dengan satu maf'ul bih. Wa huzifal fa'il, fa'ilnya dihapus, rufi'al maf'ulu bihi, maka maf'ul bihnya yang dimarfukan menjadi apa? Annahu naibu fa'il, sebagai naibul fa'il kama fil mithali sabiq, seperti contoh yang tadi. Ya, kata huzima di contoh yang di atas tadi, huzima itu fi'il muta'addi, mengalahkan, ya mengalahkan, ya kan pasti ada maf'ulnya kan, ya, siapa mengalahkan siapa kan pasti ada objek yang dikalahkan. Nah, karena dia muta'addi, ya, kepada satu maf'ul bih, maka ya fa'ilnya kemudian dihapus, nah, maf'ul bihnya yang satu tadi naik menjadi naibul fa'il. Nah, bagaimana kalau lebih dari satu maf'ul bih? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, lihat, wa idza kana al-fi'lu lahu aktsaru min maf'ulin bihi. Kalau fi'il tersebut memiliki lebih dari satu maf'ul bih, 2 atau 3, maksimal 3. Wa huzifal fa'ilu, dan fa'ilnya dihapus, fa innal maf'ula bihil awwala yurfa'u ala annahu naibu fa'ilin wa yabqa ghairuhu mansuban. Maka
maf'ul bih yang pertama, karena dua maf'ul bih tadi atau tiga. Maka maf'ul bih yang pertama yurfa ala annahu naibul fa'il, diambil naibul fa'il. Bagaimana maf'ul bih yang kedua? Di marfu juga? Tidak. Nah, itu catatannya ya, garis bawah di situ. Wa yabqa ghairuhu mansuban. Ya, dan maf'ul bih yang kedua itu tetap mansub. Ya, contohnya lihat di situ. U'tiya an-najihu jaizatan. Ya. An-najihu naibu fa'il marfu' bi dhammah, jaizatan maf'ul bihi mansubun bil fathah. Jadi tetap jadi maf'ul bih dia. Tapi maf'ul bih yang pertama jadinya. Ya, karena asal kalimatnya apa? A'tal mu'allimu an-najiha jaizatan. Maf'ul bih yang pertama mana? An-najiha. Ya, maf'ul bih yang keduanya jaizatan. Nah, sekarang al-mu'allimanya kita hapus ya, sehingga yang mana menjadi naibul fa'il? An-najiha. Ya, jadinya u'tiya an-najihu. Ya, dialah menjadi maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Kemudian jaizatan bagaimana? Jaizatan tetap sebagai maf'ulun bih ya, satu-satunya. Berarti yang tadinya dua maf'ul bih sekarang menjadi satu saja. Kenapa? Karena yang satunya sudah naik tingkat menjadi naibul fa'il. Baik. Halal maf'ul bihi al-awwal mahallahu wa huwa najih wa baqi al-maf'ul bihi ats-tsani mansuban wa huwa jaizan. Kemudian wa idza kana al-fi'lu laziman. Sekarang bagaimana kalau fi'ilnya fi'il lazim? Wa hudhifa fa'iluhu, dan fa'ilnya dihapus. Wa buniyal fi'lu lil majhul, dan fi'ilnya mabni lil majhul. Jaza an yakuna naibul fa'il masdaran aw dharfan mutasarrifan aw jaran wa majruran. Nah, perhatikan ini. Kalau fi'ilnya fi'il lazim bagaimana? Fi'il lazim kan nggak ada ininya kan? Nggak ada maf'ulun bihnya kan, ada objeknya. Nah, sekarang dari mana kita ambil ya naibul fa'ilnya kalau maf'ulun bihnya nggak ada? Ya, maka kita ambil dari masdar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari dzarab mutasarrif. Ya, karena dzarab itu ada dua, mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Kemudian yang ketiga bisa juga berbentuk jaron wa majrur. Contohnya yutanazzahu fil hada'i. Ya, tanazzaha ya tanazzahu artinya ya rekreasi, tamasya. Yutanazzahu fil hada'i artinya ya berekreasi ya di taman, ya, fil hada'i di taman-taman. Baik. Wa aslul jumlah, asal dari kalimat yutanazzahu fil hada'iq ini ada fa'il, asalnya adalah yatanazzahun nasu fil hada'iq. Ini asal kalimatnya. Yatanazzahun nasu fil hada'iq. Perhatikan yatanazzah. Yatanazzahu di situ kan fi'il lazim ya. Mana objek di kalimat ini enggak ada. Enggak ada maf'ul bihnya. Ya, sehingga kalau kita hapus kata an-nasu fa'ilnya ya, ya berarti sekarang yutanazzahu. Ya, jadinya apa? Yutanazzahu fil hada'iq. Berarti fil hada'iq lah yang menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il. Berarti bagaimana i'rabnya nanti? Ya, setelah antum katakan fi harfun jar al hada'iq isim majrur, atau katakan wasyibhul jumlah minal jari wal majrur fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Ingat naibul fa'il marfu. Yang di mahali raf'in naibul fa'il. Naibul fa'il. Baik, jadi ternyata naibul fa'il itu enggak harus satu isim dhahir. Bisa juga naibul fa'il itu berbentuk simbol jumlah. Baik. Ya, cuma satu contoh yang dibawakan di sini ya. Contoh untuk dzarab mutasarrif sama masdar ya bisa dibuat sendiri nanti. Baik. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita ketahui, yusammal fi'lu ma'al fa'ili mabniyan lil ma'lum li'anna fa'ilahu madhkurun bil jumlah wa bittali fahuwa ma'lum. Nah, masuk sedikit pembahasan mabni lil ma'lum. Untuk memahami mabni lil majhul, antum harus paham mabni lil ma'lum. Ya, jadi fi'il kalau ada fa'ilnya
Disebutnya mabni lil maklum. Kenapa? Karena maklum artinya diketahui kan. Ya, karena fa'ilnya diketahui. Jadi maklum itu maksudnya diketahui. Diketahui apanya? Fa'ilnya. Mazkurun fil jumlah disebutkan di dalam kalimat itu. Wa bintali bahwa maklum. Nah, sedangkan ya fi'il mabni lil majhul. Kenapa? Wa yusammal fi'lu ma'ana ibil fa'il mabniyan lil majhul li anna fa'ilahu hudhifa fa sara majhulan. Nah, jadi kalau ketemu fi'il ditambah fa'il itu mabni lil ma'lum. Kalau fi'il ditambah naibul fa'il itu mabni lil majhul. Ya, itu hafalkan polanya ya. Oh, ini fi'il, oh berarti setelahnya pasti fa'il. Oh ini fi'il, ya pasti setelahnya naibul fa'il. Kalau fi'ilnya adalah fi'il mabni lil majhul. Baik. Kemudian poin yang keempat, tatagayyaru suratul fi'li inda bina'ihi lil majhul. Kita masuk ke sorab sedikit di sini. Ya, suratul fi'il, bentukan fi'il itu berubah ketika dirubah menjadi mabni lil majhul. Ya, ada kaidah-kaidah perubahannya. Contohnya fi'il madi. Fi'il madi yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Ini kaidahnya. Dhammahkan huruf pertama, kasrahkan huruf sebelum terakhir. Doroba menjadi duriba. Ya, dhammahkan huruf pertama itu dad, kemudian kasrahkan huruf sebelum terakhir yaitu ra, yaitu riba. Ya, sana'an najjaru al-asasa. Ya, ini mabnil ma'lumnya. Kalau dihapus fa'ilnya, ya, jadinya suni'al asasu. Ya. Akramal muallimu al-faiza, jadinya ukrimal faizu. Nah, ini kalau fiilnya fiil normal, ya fiil madi normal. Bagaimana kalau fiil madinya diawali dengan ta? Ya, di situ wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bi ta'in, kalau fiilnya diawali dengan huruf ta, ya, dumma saniyatan ma'ata, maka didommahkan ya dua huruf pertamanya, ya huruf ta dan huruf setelahnya itu didommahkan. Misalkan kita punya kata tasallama, jadinya tusul lima. Kata kasrahkan huruf sebelum terakhir, ya huruf pertamanya apa? Ta, dommahkan huruf ta itu. Kemudian huruf keduanya apa? Sin, dommahkan juga. Kemudian huruf sebelum terakhirnya kasrohkan, gitu ya. Berarti kalau takkan lama, jadinya apa? Tukul lima, tahaddasa, tuhudisa dan seterusnya. Nah, di sini karena muannas jadinya tusul limat. Ya, jadi berarti mabni lil majhul, mabni lil ma'lum. Ya, itu juga memiliki tasrif sebagaimana mabni lil ma'lum. Karena untuk tasrif doroba kan doroba, dorobu. Mabni lil majhul juga begitu, duriba, duribu, duribata, domir itu menjadi naibul fa'ilnya. Kalau dorobat, ya tak tanis adalah apa? Fa'ilnya. Kalau duribat, tak tanis adalah naibul fa'ilnya. Okay. Baik. Itu kalau diawali oleh ta. Nah, sekarang ada juga fiil-fiil yang ya dia wazannya fa'ala, tapi huruf tengahnya alif, atau kita kenal dengan nama istilah fi'il ajwab. Nah, contohnya koma. Nah, kalau mau menjadi mabni lil majhul gimana? Karena tengahnya kan sukun. Nah, kita lihat di sini. Wa idza kana ma qabla akhirih alifan. Ya, kalau huruf sebelum terakhirnya adalah alif, misalkan koma, nama, salah, pola, ya, maka apa yang kita lakukan? Ulibat ya'an. Maka alif itu dibalik menjadi huruf ya, wa kusira ma qablaha, dan dikasrohkan huruf sebelumnya. Jadi qala alifnya kita rubah menjadi ya, jadinya ila, kasrohkan huruf ya qafnya. Karena ya sukun kan, ya sukun pasti sebelumnya kasroh. Jadi gila. Berarti nama menjadi nima, salah menjadi sila, soro menjadi siro, dan seterusnya. Baik. Wal fi'lul mudhari itu tiga bentuk fi'il madhi ya. Jadi fi'il madhi itu ada yang normal. Kalau normal berarti pakai kaidah yang pertama. Ya, kalau diawali oleh ta berarti pakai kaidah nomor dua. Ya, kalau dia ajwab maka pakai kaidah nomor tiga. Nah, ada fi'il-fi'il nanti
yang selain dalam 3 pembagian ini. Misalkan ya fiil ya Isa. Ya Isa ini kan dia secara susunan kan ada huruf ilah di awalnya kan, ya Isa. Ya 3 huruf ya Isa. Nah, yang seperti ini masuk ke bagian pertama dia nanti. Lemahkan huruf pertama. Ya, dan kasrokan huruf sebelum terakhir. Yu Isa. Gitu. Ya. Jadi intinya apa? Ya, bagian pertama itu berlaku untuk sebagian besar fiil madi. Ya, hafalkan kaidahnya itu. Dhammahkan huruf pertama, kasrohkan sebelum terakhir. Nah, jadi memang tadi kita kasih contoh apa? Doroba, koroa, dan menggambam ya. Tapi nanti antum ketemu fiil-fiil yang misalkan istaghfaro. Gimana caranya? Istaghfaro. Pakai kaidah yang mana dari 3 kaidah? Istighfar banyak hurufnya. Nah, itu dia ya. Maka dia pakai kaidah yang pertama, cuma ada tambahan nanti perinciannya di sorof itu ya. Istighfara, istaf'ala. Nah, kalau seperti itu berarti domahkan huruf pertamanya tadi kaidahnya. Us ya. Setelah us ya kemudian kasrahkan huruf sebelum terakhir fi ya kan istighfaro ya paus sebenarnya kan ya. Setelah antum domahkan huruf pertama, kasrahkan huruf sebelum terakhir, apa yang teman lakukan yang selanjutnya? Ya. Terus Apa? kasrohkan Ya, kasrahkan huruf ya, sebelum huruf ta-nya. Ustu. Ya, ustu firo. Ya, ustu firo. Nah, masuk ke kaidah yang mana di sini? Nah, itu perincian dalam ilmu sorof nanti. Ya, tapi ini adalah kaidah dasarnya. Gitu. Ya, kaidah dasarnya. Baik. Kemudian masuk ke fi'il mudhari. Wal fi'lul mudhari'u yudhammu awwalu yaftah ma qabla akhirih. Bedanya mudhari dengan madi adalah ya huruf sebelum terakhirnya difathahkan. Nah, yasurru menjadi yusarru ya. Yasurru menjadi yusarru. Nah, perhatikan di situ di contohnya yasurru. Domir apa di situ? Dua. Ya, karena az-zahru mudzakkar hitungannya. Nah, tapi di contoh yang kedua jadinya tusaru domir iya. Kenapa? Karena naibul fa'ilnya al-ainani. Al-ainani itu mu'annas. Ain itu mu'annas ya. Ain itu adalah kata benda mu'annas meskipun bentukannya mudzakkar. Nah, itu diantara kata-kata pengecualian dalam bahasa ya. Baik. Kemudian yusyahidun nasu al-la'ibina. Jadinya yusyahadu al-la'ibuna. Ya. Yusyahadu al-la'ibuna. Jadi yang tadinya kasroh menjadi fathah. Ya, ingat kaidahnya tadi dhammahkan huruf pertama, kasrohkan huruf sebelum terakhir. Fathahkan huruf sebelum terakhir. Ya, fathahkan huruf sebelum terakhir. Oh, untuk mendengar kasrohkan huruf sebelum terakhir itu fi'il madi. Baik. Kemudian fi'il mudhari bentuk yang kedua wa idza kana ma qabla akhirih ya'an aw wawan qulibat alifan. Ya. Kalau huruf sebelum terakhirnya adalah berbentuk ya atau waw, maka dibaliknya di alif. Nah, kalau madi dibalik menjadi ya. Ya, contohnya di situ yabi'u. Yabi'u. Huruf sebelum terakhirnya ya di situ. Nah, yabi ya sukun itu. Nah, bagaimana caranya? Kita rubah menjadi alif, alif ya itu. Jadinya ya kemudian kita domahkan tetap huruf pertamanya itu jadinya yubaru gitu. Paham ya? Berarti kaidah yang pertama tetap pakai gitu. Kaidah yang pertama tadi apa? Ya domahkan huruf pertama. Nah, ya, jadi cara memahami kaidahnya sama kayak fi'il madi tadi itu kaidah yang pertama berlaku pada kaidah yang kedua, pada kaidah yang ketiga juga gitu maksudnya. Jadi ini nggak terpisah. Ya. Baik. Nah, contohnya pada kata istighfaro tadi, istighfaro itu sebenarnya ada kaidahnya di sini, tapi gabungan dari kaidah pertama dan kaidah kedua. Gitu. Baik. Ya. Jadi contohnya misalkan yabiu jadi yubau, ya yasiru menjadi apa? Yasiru yusaru. Yusaru. Yasumu menjadi Yasumu. Yusaru. yasum jadi yuso. Yuson. So.
Oh, kebalik ya. Sod jadi. Ya, jadinya Oh, ya sumum jadi kisor. Baik, itu dia bentuk-bentuk dari ya perubahan ya surah dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Baik. Di poin yang kelima, insya Allah kita akan ambil nanti jenis-jenis dari naibul fa'il. Dan naibul fa'il nanti bisa berbentuk isim murah, bisa juga berbentuk isim mabni. Nah, Allah Ta'ala ala wa'ala.